football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Karma dulu tertawakan Anfield, kini sedih di Old Trafford. MU menyentuh titik terendah barunya di awal musim ini. Akhir pekan ini, ujian lain datang dalam wujud Liverpool, lawan dengan sejarah rivalitas yang panjang. Kedua tim ini layak disebut bertukar nasib, dengan Liverpool kini konsisten mengejar titel, sementara dominasi MU praktis berhenti sejak ditinggalkan Sir Alex Ferguson pada 2013. Tetapi ketertinggalan MU bukan cuma di aspek permainan saja. Mantan kapten MU Gary Neville menyoroti bagaimana Liverpool kini menyalip dengan investasi besar di infrastruktur seperti tempat latihan dan juga stadion. Padahal dahulu di era dominasi MU, Neville ingat betul bagaimana ia menertawakan Anfield yang ketinggalan zaman. Sekarang ia melihat Old Trafford sebagai salah satu simbol busuknya manajemen yang sekarang. Supporter kasih syarat untuk calon pemilik baru MU. MU kabarnya ingin dibeli oleh Sir Jim Ratcliffe, orang terkaya di Inggris. Pria berusia 68 tahun itu menyatakan ketertarikannya. Hal itu membuat supporter Manchester United yang tergabung dalam Manchester United Supporter Trust memberi pernyataan. Mereka pada intinya setuju dengan mengingatkan pemilik baru tetap menghormati budaya dan nilai-nilai klub serta menyertakan supporter dalam hierarki kepemimpinan klub. MU tawarkan gaji besar demi goda Casemiro. MU mulai bergerak lebih cepat untuk memperkuat tim dengan bursa transfer yang tersisa kurang dari 2 pekan. Sejumlah nama dikaitkan termasuk Casemiro. Sejumlah laporan mengungkapkan MU siap memberinya gaji 2 kali lipat dari yang diterimanya saat ini di Real Madrid. Itu akan menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi kedua di tim setelah Cristiano Ronaldo. Jika ia menerima pinangan MU, laporan juga menyebutkan kalau Casemiro sudah mengkonfirmasikan minat MU ke Presiden Madrid Florentino Perez. Perez sendiri diyakini tak menutup rapat-rapat peluang untuk melepas Casemiro selama tawaran yang diajukan dirasa cocok. Chelsea pede bisa tuntaskan transfer Aubameyang. Chelsea percaya diri bisa mengamankan jasa Pierre-Emerick Aubameyang sebelum bursa transfer musim panas berakhir. Manajer Thomas Tuchel ingin Brioni dengan penyerang Gabon tersebut yang kini masih terikat dengan Barcelona. Dilaporkan The Times, Chelsea mengadakan pertemuan lanjutan dengan pihak Aubameyang pekan ini. Pemain 33 tahun itu diketahui terbuka dengan opsi kembali ke Premier League, namun belum mengambil keputusan apapun soal masa depannya. Target Barcelona musim depan, pulangkan Lionel Messi. Barcelona tampaknya serius untuk memulangkan Lionel Messi. Menurut laporan Sport, Barcelona berniat memulangkan Messi musim depan. Tidak peduli apa yang terjadi, raksasa Katalan itu ingin legendanya kembali ke Camp Nou. Lionel Messi meninggalkan Barcelona tahun lalu. Penyerang Argentina itu pergi dengan terpaksa karena klubnya tak bisa mengontraknya lagi usai terbentur aturan salary cap La Liga. Napoli rekrut anak Diego Simeone. Napoli berhasil menambah amunisi di lini depan. Partenope memboyong Giovanni Simeone dari Hellas Verona dengan status pinjaman. SSI Napoli telah mengumumkan menandatangani Giovanni Pablo Simeone Baldini dari Hellas Verona dengan status pinjaman beserta opsi untuk pembeli, tulis keterangan Napoli. Simeone didatangkan untuk menggantikan Dries Mertens yang meninggalkan kota Naples setelah kontrak habis. Perlakuan rasis terhadap Son di Stamford Bridge, Chelsea bakal lakukan investigasi.
Son Heung-min dikabarkan mendapatkan perlakuan rasis oleh oknum fans Chelsea ketika kedua tim berjumpa di Stadion Stamford Bridge. Mengetahui hal tersebut, pihak Chelsea jelas tidak tinggal diam dan langsung melakukan investigasi untuk menyelidiki dugaan serangan rasis terhadap Son Heung-min. Insiden rasisme tersebut terjadi saat babak kedua dalam laga pekan kedua Liga Inggris 2022-2023 yang bertajuk Derby London itu. Hal itu diketahui dari cuplikan video yang tersebar di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Spurs dan Juve mundur, Zaniolo putuskan bertahan di Roma. Nicolo Zaniolo dikabarkan batal pergi ke klub lain pada bursa transfer musim panas 2022. Pasalnya, dua tim yang mengincarnya yakni Juventus dan Tottenham Hotspur dikabarkan mundur lantaran merasa harga Zaniolo kemahalan. Dilansir dari Football Italia, situasi tersebut membuat Zaniolo memutuskan untuk tetap bertahan di Roma. Bahkan dia disebut akan memperpanjang masa baktinya di tim besutan Jose Mourinho itu. AC Milan siapkan kontrak baru untuk Sandro Tonali. AC Milan dipastikan akan memperpanjang pemain potensialnya Sandro Tonali. Pemain berusia 22 tahun itu akan mendapatkan kenaikan gaji sampai 3 kali lipat dari yang sekarang. Tonali akan menerima gaji baru dalam rentang 3,5 hingga 4 juta euro per musim. Untuk sekarang gaji Tonali hanya berada di angka 1,2 juta euro per musim. Saat ini, Tonali sedang memiliki kontrak jangka panjang di Milan sampai 2026. Pembaruan kontraknya nanti akan menambah panjang durasi kontraknya jadi 2027. Dengan begitu, Tonali akan menjadi salah satu pemain dengan kontrak terpanjang di Milan. Jelang laga Atalanta versus AC Milan, Stefano Pioli pusing lihat lini depan. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mulai sakit kepala melihat lini depan klubnya jelang laga kontra Atalanta pada hari Senin 22 Agustus. Keraguan pertama Pioli adalah mengisi posisi penyerang AC Milan dengan Olivier Giroud dan Ante Rebic yang mampu bermain di area tengah. Selain itu, posisi sayap kanan juga membuat Stefano Pioli pusing dengan Alexis Saelemaekers dan Junior Mesias yang fit dan bisa turun untuk AC Milan. Dalam latihan pertama AC Milan, Stefano Pioli akan mencoba beberapa skema pertandingan tim yang akan coba diturunkan dalam laga Liga Italia. Tawaran Manchester United menggoda masa depan Casemiro di tangan Ancelotti. Casemiro nampaknya mulai tergoda dengan tawaran dari Manchester United. Akan tetapi, Casemiro masih harus mendiskusikan tawaran itu dengan pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti. Diskusi antara keduanya akan diadakan pada hari ini, Jumat 19 Agustus waktu setempat. Real Madrid juga dikabarkan siap untuk melepaskan Casemiro dengan harga 60 juta euro. Casemiro akan berbicara dengan Carlo Ancelotti dalam beberapa jam ke depan untuk membahas masa depannya karena proposal kontrak Manchester United yang diterima kemarin menggodanya, tulis Fabrizio Romano. Real Madrid sudah siapkan pengganti untuk Casemiro. Real Madrid saat ini dikabarkan sudah memiliki target pengganti untuk gelandang mereka Casemiro. Pemainnya diincar dan dikaitkan dengan raksasa La Liga tersebut tidak lain adalah Bruno Guimaraes. Keputusan ini sendiri dikabarkan untuk mengantisipasi apabila Casemiro benar-benar menerima tawaran dari MU untuk bergabung ke Old Trafford musim panas ini. Keinginan Real Madrid untuk mengamankan Guimaraes sendiri dipastikan akan sulit. Alasannya karena saat ini Guimaraes menjadi salah satu pemain kunci di Newcastle dan ia juga sangat dicintai oleh para fans di sana. Asosiasi Pemain Denmark kritik cara Barcelona berlakukan Martin Braithwaite. Perilaku Barcelona yang cukup keras dalam mengusir Martin Braithwaite dari skuad mereka musim panas ini membuat asosiasi sepak bola Denmark berang. Hal ini jelas membuat Michel Saul Hansen, Direktur Asosiasi Pemain Denmark, tak senang. Perlakuan yang diterima Martin sangat tak beralasan. Perlakuan ini sudah bisa dikategorikan sebagai bully. Sangat memalukan. Bagaimana cara Barcelona berusaha untuk memutus kontraknya? Kritik Hansen dilansir dari Goal.
Kabar baik Arsenal, ada klub yang berminat pada Nicolas Pepe. Asa Arsenal untuk menyingkirkan Nicolas Pepe di musim panas ini berpotensi jadi kenyataan. Klub Prancis Nice dirumorkan tertarik merekrut sang winger. Dilansir Foot Mercato bahwa Nice benar-benar antusias untuk merekrut Nicolas Pepe karena sang pemain punya rekam jejak yang bagus di Prancis. Laporan itu mengklaim bahwa Nice tidak langsung membeli Pepe, mereka berencana meminjamnya terlebih dahulu. Mereka ingin meminjam Pepe selama 1 musim dulu karena mereka tahu performa Pepe belakangan kurang oke dan berpotensi flop. Leicester tegaskan tak akan jual Wesley Fofana ke Chelsea. Leicester City dilaporkan memberikan peringatan keras kepada Chelsea terkait ketertarikan mereka akan Wesley Fofana, di mana skuad Leicester menyatakan apabila bek mereka tersebut tidak untuk dijual. Pernyataan ini sendiri diberikan langsung oleh Brendan Rodgers setelah mengetahui mengenai ketertarikan Chelsea akan anak buahnya tersebut. Prinsipnya dia adalah pemain Leicester dan dia bukan untuk dijual kecuali ada yang berubah. Maka saya menginginkan ia tetap berada di sini. Tak ada yang berubah sejak kami berbicara melalui dialog pribadi dan kami berkomunikasi secara biasa, ujar Rodgers. Kiper Everton jadi target Manchester United. Manchester United dilaporkan sedang mengupayakan transfer dari kiper Everton yaitu Asmir Begovic. Keputusan ini sendiri dilakukan karena mereka membutuhkan kiper handal yang bisa menyaingi David De Gea musim panas ini. Keinginan Manchester United untuk merekrut Begovic sendiri adalah karena pengalaman yang dimiliki oleh sang kiper. Memang tak perlu dipertanyakan lagi, ia sudah sering bermain di kompetisi tertinggi bersama dengan klub top Eropa. Meskipun dengan Everton dikabarkan enggan berpisah dengan Begovic musim panas ini karena mereka masih membutuhkannya sebagai pelapis Jordan Pickford. Harapan terakhir Ronaldo gadaikan diri ke Borussia Dortmund. Mega bintang Manchester United Cristiano Ronaldo menggadaikan diri ke Borussia Dortmund sebagai harapan terakhirnya pindah pada bursa transfer musim panas tahun ini. Dilansir dari CBS Sport, Ronaldo melihat kepindahan ke Dortmund sebagai salah satu cara yang menambah rekor pribadi. Dortmund telah dipastikan lolos ke fase grup Liga Champions musim 2022-2023 sesuai dengan keinginan Ronaldo. Dortmund sendiri dikabarkan mengadakan pertemuan internal begitu ketertarikan dari pihak Ronaldo datang. Manchester United juga menyediakan opsi peminjaman untuk calon klub mega bintang asal Portugal tersebut. Legenda Manchester United kritik perilaku Kylian Mbappe. Bintang PSG Kylian Mbappe baru-baru ini terlibat insiden dengan Neymar dan Lionel Messi, di mana ia bertengkar dengan Neymar untuk bisa mendapatkan kesempatan penalti dan juga mendorong Messi di dalam laga. Perilaku Mbappe yang dianggap tidak profesional ini mendapatkan kritik dari banyak pihak. Salah satu yang juga ikut mengkritiknya adalah legenda Manchester United, yaitu Wayne Rooney. Seorang pemain berusia 23 tahun benar-benar mencoba untuk mendorong Messi. Saya belum pernah melihat ego yang lebih besar dari itu dalam hidup saya. Seseorang sebaiknya mengingatkan Mbappe saat Messi berusia 23 tahun. Ia telah memenangkan 4 Ballon d'Or, ujar Rooney. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!